Debut Partai Golkar pada pemilu 2024 cukup menonjol. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, mesin partai berlambang pohon beringin tersebut berhasil menguasai 18% dari total 580 kursi parlemen, bertambah 17 kursi dibanding pemilu tahun 2019. Mereka pun mendapat jatah 8 kursi menteri dan 3 wakil menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Kinerja positif itu disebut-sebut juga tidak lepas dari peran krusial Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Bagaimana peran dan strategi Partai Golkar menyongsong pemilu tahun 2029 di tengah sorotan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran? Telah hadir bersama kami Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Halo Pak Sarmuji, Halo, apa kabar? baik, Terima alhamdulillah. kasih sudah datang ke studio Jopos TV. Siap. Ya, Pak Sarmuji, bagaimana nih peran Bapak dan juga Partai Golkar dalam mendukung kader-kader dari Golkar sendiri yang saat ini berada di bawah pemerintahan Prabowo Gibran? Diketahui ada 8 menteri dan 3 wamen. Ya, kita mesti rujuk ya beberapa faktor yang menyebabkan partai itu dianggap berkinerja baik. Pertama, kalau ada teori 3 wajah namanya. Pertama, wajah partai di ranah publik. Publik akan menilai kinerja anggota DPR RI-nya, kinerja menterinya, karena tampilan kader-kader partai yang mengurusi urusan masyarakat, ya, termasuk di kabinet maupun di parlemen. Semakin baik kinerja anggota partai di ranah publik, baik di legislatif maupun di eksekutif, maka citra partai akan terdongkrak. Kedua adalah citra partai di akar rumput. Bagaimana jaringan akar rumput kita bekerja. Bagaimana anggota DPR masih sambung dengan konstituen, DPRD-nya masih sambung dengan konstituen. Bagaimana mereka memelihara tim-timnya sampai saat ini. Bagaimana mereka melayani masyarakat di dapilnya masing-masing, itu akan sangat menentukan apakah partai itu dicintai apa tidak. Yang ketiga adalah bagaimana partai itu secara organisasi dijalankan gitu. Di situ akan dilihat bagaimana internal proses di dalam partai, bagaimana demokrasi internal dalam partai apakah berjalan dengan baik atau tidak. Tiga-tiganya ini yang harus kita manage ya. Karena itu kita tentu memberikan dukungan pada kader-kader kita yang ada di parlemen dan di kabinet supaya mereka tetap bekerja dengan baik. Satu contoh di DPR, karena saya ketua fraksi juga, saya mendorong supaya anggota DPR kita itu terus speak up, terus berbicara, terus menunjukkan bagaimana mereka bekerja, bagaimana DPR bekerja di ruang yang tertutup supaya dikomunikasikan kepada masyarakat di ruang yang terbuka gitu. Lalu bagaimana menteri-menteri tentu kami koordinasikan bersama Ketua Umum, beberapa kali kita mengadakan pertemuan semeja dengan para menteri supaya mereka tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Kira-kira itulah yang kita lakukan. Kalau untuk ketum dari Golkar sendiri, Bahlil Lahadalia, kita sudah sangat sering lah mendengar sampai sudah ada lagunya sekarang yang booming begitu ya. Bagaimana sosok beliau di mata Partai Golkar sendiri baik di internal maupun di pemerintahan? Kalau ketum saat ini lagi terkenalnya ya, dan memang wajar itu. Kami anggap apa yang ada di media sosial, lagu Mas Bahlil Ganteng, itu salah satu bentuk bagaimana publik mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Bahlil Ganteng. Jadi apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan jangan salah, peran Kementerian SDM saat ini dalam menjaga stabilitas politik itu sangat-sangat krusial hari ini. Kenapa? Karena isunya adalah isu energi. Di seluruh dunia saat ini orang membicarakan tentang energi. Dan alhamdulillahnya dari kerja-kerja Pak Bahlil sebagai menteri itu memang menunjukkan kerja yang sangat excellent menurut kami ya. Misalkan apa? Misalkan Pak Bahlil bisa menjaga kedaulatan energi. Bahkan
secara bertahap kita sebenarnya lagi berusaha untuk mencapai kedaulatan energi. Apa buktinya? Buktinya adalah lifting kita naik ya. Menaikkan lifting itu meskipun sedikit nggak mudah ya. Karena ada natural decline, di sumur-sumur itu ada natural decline yang kira-kira natural decline-nya itu antara 10 sampai 15% itu secara natural. Kalau liftingnya itu misalkan 600, berarti natural decline-nya itu 60 sampai 90 ribu. Kalau 600 ribu barrel per hari itu berarti natural decline-nya itu antara 60 ribu sampai 90 ribu barrel per hari setiap tahun. Bayangkan menutupi natural decline saja itu sulit. Pak Bahlil berhasil menaikkan lifting dari tahun sebelumnya. Yang kedua, kedaulatan energi kita tampak sekali, misalkan barusan tadi diresmikan oleh Presiden tentang implementasi B50. Itu tidak hanya bermakna perpindahan dari satu jenis energi ke energi lain, tetapi menunjukkan bahwa resources dalam negeri kita bisa dipakai dengan baik ya. Karena B50 itu artinya yang diserap itu adalah sawit, yang itu kita produksi dalam negerinya sangat besar dibandingkan dengan energi fosil yang kita banyak impor. Apalagi contohnya kita lagi mentransisikan Kementerian SDM dari LPG ke CNG. LPG itu sebagian besar kita mesti impor. Sedangkan CNG itu adalah produk dalam negeri. Kita memiliki produk dalam negeri yang sangat melimpah CNG kita. Kalau itu nanti berhasil, maka impor kita akan jauh berkurang. Yang itu artinya bukan hanya ketahanan energi, tapi juga kedaulatan energi kita semakin meningkat. Nah, itulah contoh-contohnya. Belum lagi kalau kita ngomong pemerintah, terutama SDM yang berhasil menjaga BBM bersubsidi tidak naik. Itu perlu simulasi yang panjang. Ketahanan fiskal kita juga harus diperhitungkan dan macam-macam hal. Partai Golkar ini kan cukup dominan di dalam kabinet. Bagaimana Partai Golkar ini menyoroti atau melihat begitu kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran yang banyak sekali sekarang disoroti oleh masyarakat seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana pandangan Partai Golkar terhadap program-program seperti itu? Ya, apa kelebihan orang yang berada dalam koalisi, dalam pemerintahan dan tidak dalam koalisi pemerintahan? Itu pertanyaan itu menjadi relevan dengan pertanyaan tadi. Kelebihan orang yang bergabung dalam pemerintahan, kita bisa melakukan evaluasi dari dekat. Kita bisa mengingatkan dari jarak yang dekat. Dan sebenarnya tanpa disadari, sebenarnya dialog-dialog itu terjadi. Evaluasi-evaluasi itu terjadi. Kenapa Pak Presiden mengambil langkah-langkah berani mengganti kepala BGN misalkan, itu karena laporan-laporan yang itu dibahas dalam di internal koalisi. Saya juga ada beberapa kesempatan saya menyampaikan tentang informasi yang berasal dari bawah tentang MBG, tentang Koperasi Merah Putih kepada elit koalisi ya. Kita sampaikan kenyataan di lapangan dan itulah yang menyebabkan pemerintah juga berbenah ya. Tentu selain merespon aspirasi masyarakat dari media sosial atau dari media mainstream, dari dalam kita juga menyampaikan itu dan kita bisa mengevaluasi dari jarak yang dekat karena kita bergabung dalam pemerintahan. Menguasai 18% di parlemen itu sangat prestasi yang mungkin luar biasa begitu ya bagi partai politik. Nah, bagaimana strategi Partai Golkar untuk pemilu selanjutnya? Apakah mungkin ada strategi baru, strategi khusus yang dijalankan? Apakah akan tetap bergabung menjadi koalisi atau berseberangan atau seperti apa? Ya, gini, tadi selain teori tiga wajah yang saya sampaikan tadi ya, kita mesti menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Satu entitas yang tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman sudah pasti akan tertinggal dan mungkin saja akan menjadi fosil. Seperti halnya dulu dinosaurus tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan, pasti hanya akan tinggal sejarah saja. Tentu kami tidak mau suatu saat anak-anak kami akan mengatakan, dulu pernah ada partai namanya Partai Golkar. Kita berkepentingan supaya
generasi ke depan tetap bisa menjadikan Partai Golkar sebagai instrumen untuk mempercayakan aspirasi publik, untuk mengambil kebijakan-kebijakan publik. Dan kami harus tetap menyesuaikan terutama dengan perkembangan informasi dan teknologi. Kami mesti akrab dengan dunia digital, itulah yang kami dorong terus. Satu hal lagi, kami juga mendorong interaksi yang intens antara partai dengan generasi-generasi baru Gen Z itu ya. Tadi interaksi yang paling intens itu tentu saat ini yang paling mudah adalah memanfaatkan media sosial, media digital. Yang kedua, kami mendorong di internal kami supaya berbenah juga. Tadi kan saya sebutkan salah satu contoh bagaimana pengelolaan partai itu juga menentukan maju tidaknya partai atau citra partai di masyarakat. Kami sedang mendorong supaya DPD kami di seluruh Indonesia, kabupaten dan provinsi menjadikan kantor sekretariat DPD itu menjadi pusat interaksi masyarakat ya. DPD kami kebetulan sebagian besar tempatnya strategis dan representatif, maka DPD harus masyarakat harus diperbolehkan untuk memanfaatkan kantor sekretariat DPD Partai Golkar di seluruh Indonesia. Pertama sebagai pusat mencari informasi, kedua menjadi pusat kegiatan masyarakat, dan yang ketiga menjadi rumah aspirasi bagi warga. Dengan proses interaksi yang intens baik di media sosial dan melalui interaksi secara langsung, insya Allah masyarakat akan semakin dekat dengan Golkar, dan kalau masyarakat dekat dengan Golkar itu satu langkah untuk dicintai oleh masyarakat. Untuk proses kaderisasi sendiri seperti apa, Pak? Kaderasi kita sudah menyiapkan, kita barusan selesai menyiapkan pedoman perkaderan. Ini sudah beberapa periode kita tidak ada pedoman perkaderan yang baru. Tentu pedoman perkaderan harus diperbaharui karena tadi ternyata perkembangan informasi dan teknologi sangat pesat. Kita harus mengikuti juga proses kaderisasi kita karena antara situasi yang dulu dengan sekarang jauh berbeda, termasuk dalam proses kaderisasi. Dulu di zaman Orde Baru tentu kita mengenal istilah karakter des ya. Karakter des itu perkaderan di tingkat desa. Saat ini kita menyadari mengumpulkan masyarakat desa itu tidak mudah. Tidak seperti dulu ada floating mass ya. Hanya Partai Golkar yang memiliki akar di desa-desa. Sekarang semua partai bersaing. Dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mensyaratkan bebas dari partai. Itu juga sesuatu yang tidak mudah. Karena itu kita memperbarui pedoman perkaderan, menyesuaikan dengan keadaan sekarang, dan insya Allah ini segera akan diimplementasikan. Sebentar lagi ada training of trainer, juga kita juga membuka kesempatan masyarakat juga untuk bisa mengikuti kaderisasi di Partai Golkar, misalkan melalui Golkar Institute, atau kalau mahasiswa ada proses magang di fraksi, yang semuanya itu sebenarnya adalah menyiapkan generasi baru untuk siap menyongsong masa depan kita. Kita tidak ingin anggota DPR kita tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Kita tidak ingin menteri-menteri kita ketika dilantik oleh presiden menjadi menteri tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Karena itu kita bekali betul, terutama untuk pejabat-pejabat publik kita supaya lebih siap. Kita bekali kader-kader kita untuk siap menyauti aspirasi masyarakat di bawah. Ya, untuk menurut Bapak sendiri, siapakah tokoh-tokoh muda, baik di parlemen maupun di legislatif, yang mungkin bisa meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Partai Golkar di masa depan? Banyak ya, banyak sekali. Dan sebenarnya kepemimpinan Golkar hari ini itu sebuah simbol kesiapan kita mentransisikan generasi ya. Di elit Golkar sekarang itu sebagian besar anak-anak muda. Ketua umum kita juga terhitung muda dibandingkan dengan ketua umum partai yang lain. Ketua umum kami ini sangat muda. Pak Bahlil rasa-rasanya belum genap hari ini, belum genap 50 tahun
bayangkan dengan ketua umum partai yang lain, sekjen dan jajaran wakil ketua umum kita juga relatif muda. Misalkan Kang Aceh, ada Bang Doli, ada Melki Lakalena jadi gubernur NTT, masih relatif sangat muda dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan bagi generasi yang akan datang. Usia 40 sampai 50 tahun mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang menghubungkan antara generasi yang sudah senior dengan generasi baru yang akan tumbuh. Oke. Ke depan Pak, untuk Bapak sendiri sudah berkarir di parlemen cukup lama, apakah memiliki niatan untuk gabung ke dalam kabinet atau mungkin memang menyukai posisi di parlemen? Yang saya perhitungkan karena posisi saya sebagai sekjen sebenarnya bukan pribadi ya, bukan keinginan pribadi saya, tetapi kebutuhan partai. Apakah lebih membutuhkan saya di parlemen atau saya bisa menjadi bagian dari kabinet. Itu sesuatu yang harus saya hitung benar, bukan perhitungan pribadi tapi perhitungan sebagai sekretaris jenderal juga. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan, namun masih melihat gelombang begitu ya Pak ya? Ya kita lihat kebutuhan partai dan kebutuhan negara kita seperti apa. Baik, terima kasih Pak Sarmuji Oke, atas makasih, waktunya. makasih. Demikian perbincangan kami dengan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji.